Pada awal abad ke-16, Nusantara berada dalam pusaran perebutan pengaruh. Jalur perdagangan rempah yang membentang dari Maluku hingga ke Samudra Hindia menjadi incaran bangsa-bangsa asing. Setelah berhasil merebut Malaka pada tahun 1511, Portugis tampil sebagai penguasa baru di kawasan ini. Mereka bukan hanya berdagang, tetapi juga membawa misi penaklukan, memonopoli jalur perdagangan, dan menyebarkan agama Katolik. Di tanah Jawa bagian barat, berdiri sebuah kerajaan besar bernama Pajajaran dengan pusat pemerintahan di Pakuan, yang kini dikenal sebagai Bogor. Pajajaran memiliki pelabuhan penting bernama Sunda Kelapa, yang terletak di pesisir utara Jawa Barat. Pelabuhan ini menjadi urat nadi ekonomi kerajaan, tempat bersandarnya kapal dagang dari berbagai negeri. Tahun 1522 menjadi titik balik. Raja Pajajaran menandatangani perjanjian dengan Portugis. Perjanjian ini memberikan hak kepada Portugis untuk membangun benteng dan gudang di Sunda Kelapa sebagai balasan atas janji mereka melindungi Pajajaran dari serangan musuh, terutama dari Kesultanan Demak yang semakin kuat di Jawa Tengah. Bagi Pajajaran, aliansi ini adalah strategi bertahan. Namun bagi Demak, langkah tersebut dianggap sebagai pengkhianatan karena Portugis telah nyata-nyata menjadi ancaman setelah menguasai Malaka. Di pihak Demak, Sultan Trenggana yang memimpin pada saat itu tidak tinggal diam. Ia melihat kehadiran Portugis di Sunda Kelapa sebagai bahaya besar. Jika Portugis benar-benar mendirikan pangkalan militer di pelabuhan tersebut, maka arus perdagangan Demak akan terhimpit. Lebih dari itu, posisi Islam di Jawa juga terancam oleh masuknya kekuatan Katolik yang dibawa bangsa Eropa. Dalam situasi itulah muncul sosok Fathahillah, seorang panglima perang ulung yang dalam catatan Portugis disebut juga Valetehan. Asal-usulnya diperdebatkan. Ada yang menyebut ia berasal dari Gujarat, ada yang menulis ia dari Pasai di Sumatera. Namun jelas bahwa ia datang sebagai seorang ulama sekaligus prajurit. Fathahillah kemudian bergabung dengan Demak dan dipercaya memimpin pasukan untuk menggempur Sunda Kelapa. Pada tahun 1527, Demak mengirim armada militernya ke barat. Pasukan itu bergerak melalui jalur laut dan darat, dipimpin langsung oleh Fathahillah. Strateginya sederhana namun mematikan. Menghantam Portugis sebelum mereka sempat memperkokoh benteng di Sunda Kelapa, sekaligus melemahkan Pajajaran yang bersekutu dengan bangsa asing. Pertempuran besar terjadi pada 22 Juni 1527. Pasukan Demak menyerbu dengan kekuatan penuh. Jalur laut diblokade, kapal-kapal Portugis dicegat agar tidak mendapat bantuan. Senjata api dan meriam Portugis sempat menggetarkan medan tempur. Namun pasukan Fathahillah datang dengan jumlah besar dan semangat juang yang membara. Benteng Portugis yang baru berdiri digempur habis-habisan. Pertempuran berlangsung sengit. Darah tertumpah di dermaga Sunda Kelapa. Banyak prajurit Pajajaran yang berusaha mempertahankan sekutunya, namun satu demi satu tumbang di hadapan pasukan Demak. Dalam catatan Portugis, mereka mengalami kekalahan telak. Kapal-kapal dibakar, prajurit mereka tewas atau melarikan diri. Rencana Portugis untuk menjadikan Sunda Kelapa sebagai pangkalan permanen pun hancur. Kemenangan Fathahillah tidak hanya bersifat militer, tetapi juga simbolis. Setelah berhasil merebut pelabuhan itu, ia mengganti namanya menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang gemilang. Perubahan nama ini menandai babak baru, sebuah deklarasi bahwa pelabuhan tersebut kini terbebas dari cengkeraman bangsa asing.
tragedi Sunda Kelapa 1527 bukan hanya kisah tentang pertempuran. Ia adalah peringatan bahwa lahirnya sebuah kota besar seringkali dibayar dengan darah, pengorbanan, dan penderitaan. Persekutuan Pajajaran dengan Portugis berakhir dengan kehancuran, dan sejak saat itu Pajajaran semakin merosot hingga akhirnya runtuh pada akhir abad ke-16. Bagi Portugis, kekalahan di Sunda Kelapa merupakan pukulan besar. Mereka kehilangan peluang untuk menancapkan pengaruh di Jawa Barat. Sejak itu, mereka hanya bisa bertahan di Malaka dan beberapa titik kecil tanpa pernah benar-benar menguasai tanah Jawa. Bagi Demak, kemenangan ini memperkuat posisi mereka sebagai kekuatan utama di Jawa. Namun, lebih dari itu, pertempuran ini melahirkan sebuah kota baru yang kelak akan menjadi pusat sejarah Indonesia. Nama Jayakarta kemudian diubah oleh Belanda menjadi Batavia pada tahun 1619. Lalu setelah kemerdekaan Indonesia, kota itu diberi nama Jakarta. Hingga kini, tanggal 22 Juni 1527 diperingati sebagai hari lahir Jakarta. Sebuah kota yang lahir dari tragedi perang, dari darah yang tertumpah, namun juga dari semangat perlawanan terhadap kolonialisme.